Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Wal'an nahnu naltaqi fil liqa'i tsalis, yani nahnu nabhas ad-dars ats-tsalis al-mawdu' al-bahthu 'anil fasli. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang ketiga, yakni dengan tema al-bahthu 'anil fasli. Coba kita perhatikan, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu kosakatanya dengan tema al-bahthu 'anil fasli. Oke ya, barangkali ada dari mahasiswa semuanya yang belum tahu kosakata manakah yang di halaman 40 ini. Oke ya, tidak saya akan bahas satu persatu. Silakan kosakata mana saja yang belum tahu. Saya bacakan sekilas saja bacaannya. Al-bahthu 'anil fasli. Al-hiwar. Dhahabat talibatani ila markazil lughati litabhatha 'anil fasli. Al-mabna arba'atu adwarin. Tas'alu Fatimatu 'anil fasli. Ini dialog antara Fatimah sama al-mu'adhdhaf. Mu'adhdhaf itu pegawai. Kam faslan fi hadzal markazi? Fusulun katsirah. Al-madkhalu huna, as-salatu hunaka. Aina maktabul idarah? Maktabul idarah huna. Al-fusulu hunaka. Aina al-hammam? Al-hammamu yamin al-madkhal. Aina al-ma'mal? Al-ma'mal hunaka fi ad-dawr ats-tsani. Al-fusulu munazzamah. Al-fusulu wasi'ah. Markazul lughat murihun lit-ta'allum. Huwa yu'jibuna. Alhamdulillah, ana sa'idun. Sekarang yang halaman berikutnya 41. Anwa'ul mufradat. Anwa'ul mufradat. Mufradatul adawatil madrasiyah. Di sini ada al-kalimah, ada al-mithal. Saya akan menjelaskan, mengasih tahu ini aja. Faslun. Hammamun. Qalamun. Kurrasatun. Kitabun. Hakibatun. Daftarun. Qamusun. Maktabun. Kursiyun. Saburatun. Maktabul idarah. Kashfu hudur. Haitun. Jidarun. Tilfazun. Ma'malun. Alatu ardin. Tallasatun. Suratun. Mirwahatun. Nafidatun. Oke, silakan di antara kalian yang belum tahu artinya bisa ditanyakan. Ya, ini artinya mufradatu al-adawatil madrasiyah, kosakata peralatan sekolah. Ada faslun, kelas, hamamun, kamar mandi, qalamun, pulpen, kurasatun, buku tulis maksudnya, kitabun, kitab, hakibatun, tas, daftarun, bisa daftar atau jadwal atau folder, qamusun, kamus, maktabun, meja, kursiyun, kursi, saburatun, papan tulis, maktabul idarah, kantor TU, kashfu hudurin, presensi atau absensi, haitun, cidarun, itu dinding,
tilfazun TV, ma'malun itu lab atau laboratorium, alatu ardin itu proyektor atau alat presentasi ya. Ardin itu presentasi. Tolasatun penghapus, suratun foto atau gambar, mirwahatun itu kipas angin, nafidatun jendela. Itu kosakata peralatan sekolah. Kemudian mufradatu dzarfil makan, kosakata keterangan tempat. Ada fauqa di atas, ada tahta di bawah, amama belakang, khalfa di belakang, wara'a belakang, inda di sisi, nahwa ke arah. Kemudian mufradatu wasfil fasri, kosakata kata sifat untuk kelas. Ada nadifun bersih, muttasikhun kotor, qadimun usang atau lama, jadidun baru, jamilun bagus, qabihun jelek, murihun nyaman, mut'ibun tidak nyaman atau melelahkan. Kemudian ada mufradatul af'al, kosakata kata kerja. Ya. Dzakara mengingat, syahada menyaksikan, sahama mengundi, amana beriman, sa'ada membantu, lahadha memperhatikan, samaha membolehkan atau memperkenankan, hawala mencoba, kana ada, atau kalau dalam kalimat tidak usah diartikan ya. Dzaka merasakan, qoma berdiri, zaro mengunjungi, mata meninggal dunia, qala berkata, soma berpuasa. Kemudian di sini ada dialog ta'birat alif atau yang pertama as-su'al, pertanyaan, hal yu'jibuka al-mabna. Pertama menggunakan hal ya. Hal yu'jibuka al-mabna, apakah gedungnya membuat kamu takjub? Hal yu'jibuka al-mabna? Na'am. Kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? As-sa'atul an ats-tsaminah tamaman. Sekarang jam 8 tepat. Itu yang ada hal, ada kam. Kemudian kam kursiyan fil fasli. Berapa kursi di dalam kelas? 10. Mata dhahabta ilal jami'ah? Kapan kamu pergi ke kampus? Dhahabtu ilal jami'ati fi sa'ati ats-sabi'ah. Saya pergi kampus pada pukul 7. Itu beberapa pertanyaan dengan menggunakan hal, menggunakan mata. Kemudian as-su'alu aina, pertanyaan dengan menggunakan aina. Ainal ma'mal, di mana laboratoriumnya? Al-ma'malu fid dauri tsani, labnya di lantai 2. Aina maktabul idarah, di mana kantor TU-nya? Yasar al-madkhal, di samping kiri pintu masuk. Aina as-sa'ah, di mana jamnya? As-sa'atu fawqal maktabi, jamnya di atas meja. Ainal hammam, di mana kamar mandinya? Yaminas sullam, di samping kanan tangga. Berikutnya, nah ini saya akan membahas lebih mendetail ya. Al-qawaid tata bahasa. Coba perhatikan baik-baik. Ihtamu jayidan. Perhatikan baik-baik karena ini belajar tentang bilangan ya. Kata benda bilangan. Oke. Al-a'dadu min wahid hatta asyara. Al-a'dadu min wahid hatta asyara. Bilangan dari mulai 1 sampai 10. Perhatikan.
Lil mu'annas untuk perempuan, lil mudzakkar untuk laki-laki. Contohnya di sini kata bendanya fatatun. Fatatun itu artinya pemudi. Yang contoh yang mudzakkar atau yang laki-laki rajulun. Seorang laki-laki, satu laki-laki, oke ya. Aturannya begini, kalau kata bendanya 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2, aturannya maka kata bendanya taruh di depan. Fatatun, rajulun. Fatatun, ini contoh yang perempuan, fatatun wahidatun. Rajulun wahidun. Jadi kata bendanya taruh di depan, bilangannya taruh di belakang setelah kata benda. Bilangannya harus menyesuaikan. Kalau kata bendanya perempuan, maka bilangannya ada tunnya, perempuan. Kalau kata bendanya adalah laki-laki, maka menyesuaikan. Rajulun wahidun, nggak boleh wahidatun. Sama ya. Yang kedua, misalkan hitungan kata benda 2. Masih sama, kata 2 itu biasanya kita kalau ingin membuat 2 itu ditambahi alif nun ya di sini. Ya, alif nun. Asalnya fatatun, maka fatatani isnatani, 2 pemudi. Fatatani isnatani, menyesuaikan karena perempuan isnatani ada tanya. Kalau laki-laki ada 2, rajulani, alif nun tambahi alif nun ya. Kalau untuk 2, rajulani isnani. Bacanya langsung rajulani isnani. Enggak boleh isnatani. Jadi 1 sampai 2 sekali lagi aturannya kata bendanya taruh di depan, bilangannya taruh di belakang ya. Bilangannya menyesuaikan. Kalau ini perempuan, maka ada tunya perempuan. Kalau enggak ada, laki-laki enggak ada. Sama 2 juga isnatani, karena ini perempuan dikasih ta, maka kalau laki-laki isnani. Itu ya, kata benda dulu baru bilangan. Oke, itu yang bilangan 1 sampai 2. Adapun aturan atau kaidah bilangan kata benda dari 3 sampai 10, coba perhatikan. 3 sampai 10. Oke ya. Bilangannya taruh di depan. Kemudian bilangannya berlawanan dengan kata benda dari segi mudzakkar dan muannasnya, dari segi laki-laki dan perempuannya. Kalau kata benda aslinya perempuan, maka bilangannya maka ini laki-laki, tidak boleh salah satu, harus salah su. Arba'u, khomsu, situ, sab'u, thamani, tisu, asyaru atau asyuru. Ya. Taruh depan, terus kemudian berlawanan. Kemudian kata bendanya taruh di belakang, ya kata benda. Terus dijamakkan. Jamaknya harus tahu ya. Bisa jamak taksir ataupun jamak muannats salim ini kalau ini. Jamak taksir biasanya kebanyakan. Kalau ini fatayatun adalah jamak muannats salim. Ini dijamakkan, kemudian dibaca jer. Salah satu jer adalah kasroh. Fatayatin. Maka bacanya salasu fatayatin. Arba'u fatayatin. Khamsu fatayatin dan seterusnya. Nah, contoh yang laki-lakinya. Sekali lagi tadi untuk 3 sampai 10 bilangannya taruh di depan, harus berlawanan dari segi muannas dan mudzakarnya, dari segi laki-laki perempuannya. Karena ini adalah kata bendanya mudzakkar, maka bilangannya harus muannas, harus salah satu. Ya, arba'atu, khamsatu, sittatu harus ada ta'nya. Kalau di sini harus laki-laki karena berlawanan ya. Salah satu. Kemudian kata bendanya dijamakkan. Jamak rajulun adalah rijalun. Karena ini adalah aturannya, jadi kata bendanya taruh di belakang setelah bilangan, taruh sini, dijamakkan, kemudian dibaca majrur, rijalin. Maka salah satu rijalin, 3 laki-laki, arba'atu rijalin, 4 laki-laki, khamsatu rijalin, 5 laki-laki, sittatu rijalin,
6 laki-laki dan seterusnya. Jadi aturan untuk bilangan 3 sampai 10, saya ulangi lagi. Bilangan taruh di depan, kemudian berlawanan dari segi laki-laki dan perempuannya. Kalau kata bendanya perempuan, maka bilangannya harus laki-laki. Ya. Kalau bilang kata bendanya laki-laki, maka bilangannya harus perempuan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kata bendanya itu dijamakkan. Ya, dijamakkan. Fatatun jamaknya fatayat. Rajulun jamaknya rijal. Dijamakkan. Kemudian setelah dijamakkan, ditaruh atau dibaca jer. Salah satu jer adalah kasroh. Fatayatin. Rijalin. Nggak boleh rijalun karena menjadi idhofah. Karena susunnya idhofah. Ya, ini mudhof, ini mudhof ilaih, ini menjadi mudhof ilaihnya. Oke ya, itu 3 sampai 10 ya. Kemudian untuk ini saya ulangi lagi ya dari bilangan 1 sampai 10. Saya ulangi lagi biar paham. Untuk bilangan 1 sampai 2 dulu, kata bendanya taruh di depan ya. Kata bendanya di depan, kemudian bilangannya menyesuaikan. Kalau kata bendanya perempuan, maka bilangannya perempuan. Kalau kata bendanya laki-laki, maka bilangannya laki-laki. Rajulun wahidun. Kalau kata bendanya 2, maka bilangannya juga harus 2. Isnatani, fatatani, isnatani, rajulani, isnani. Jadi 1, 2 bilangannya di belakang, menyesuaikan kata bendanya. Kemudian 3 sampai 10, saya ulang lagi, 3 sampai 10, bilangannya yang tadi di belakang, kalau 1, 2, bilangannya 3 sampai 10 taruh di depan, kemudian harus berlawanan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Kalau kata bendanya, aslinya kata bendanya adalah laki-laki, perempuan, maka bilangannya harus laki-laki, nggak datanya, nggak boleh salah satu, nggak boleh, harus salasu, arba'u, khamsu dan seterusnya. Ya. Kemudian kata bendanya taruh di belakang. Kemudian kata bendanya taruh di belakang setelah bilangan. Ya, dibaca majrur. Majrur itu satunya kasroh. Maka salasu fatayatin, nggak boleh fatayatun ya. Ini sama juga ini. Untuk 3 sampai 10 bilangannya taruh di depan harus berlawanan dengan kata benda. Kenapa salah satu? Karena kata bendanya rajul laki-laki, maka harus perempuan. Salah satu, kemudian kata bendanya dijamakkan rijalin. Itu 3 sampai 10 ya. Kemudian bilangan al-a'dad min ahada asyara hatta isrin. Bilangan dari 11 sampai 20. Bilangan 11 sampai 20. Oke, perhatikan. Untuk bilangan atau hitungan kata benda dari 11 sampai 20 aturannya berbeda lagi. Perhatikan ya. Kalau untuk 11 sampai 20 kata bendanya dikembalikan ke tunggal. Ini kan tadi kan dari 3 sampai 10 kan jamak. Kemudian dari 11 sampai 20 kata bendanya dikembalikan ke tunggal. Kemudian taruh di belakang, setelah bilangan taruh di belakang, kemudian dibaca mangsub. Mangsub itu salah satunya adalah fathah ya. Maka fatatan. Contohnya di sini kalau bilangannya bisa dihafal ihda asyarata fatatan, 11 pemudi. Ini ahada asyara rajulan, 11 pemuda atau seorang laki-laki, 11 laki-laki. Nah, ini rajulan, nggak boleh ahada asyara rijalan, nggak boleh, harus dikembalikan ke tunggal. Ini juga sama. Ihda asyarata nggak boleh, ihda asyarata fatayatan atau fatayatin misalkan ya, harus tunggal, dimaksudkan fatatan. Tinggal ininya saja. Ihda asyarata fatatan, ithnata asyarata fatatan dari belakang. Jadi kalian tinggal ngapalin bilangannya saja. Kalau untuk muannas ihda asyarata, ithnata asyarata dan seterusnya sampai ke bawah. Ahada asyarat, kalau laki-laki ahada asyara, ithna asyara, ini semuanya rojulan ini sama, fatatan. Ya.
Nah ini sampai thalatha asyara fatatan, ini juga sama thalathata asyara. Tinggal bilangannya dihafal. Ini bilangannya, kemudian kata bendanya ditaruh setelah bilangan ini, ya, setelah bilangan ini, kemudian dibaca mansub fatatan atau rajulan, dikembalikan ke tunggakan. Itu adalah bilangan dari 11 sampai 20. Ya. Kemudian al-a'dadul mustaqqah, bilangan bertingkat. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya adalah, kalau hitungan biasa 1, 2, 3, 4. Nah, itu biasa. Wahid, isnya, salasa, arba, khamsa. Nah, bilangan bertingkat itu kalau dalam bahasa Inggris first, second, dan seterusnya. Nah, maka ini al-awwal. Oke, al-awwal untuk laki-laki, al-ula untuk perempuan yang pertama. Atsani, atsaniyah yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan. Al-awwal yang pertama, atsani yang kedua, atsalis yang ketiga, ar-rabi yang keempat, al-khamis yang kelima, as-sadis yang ke-6, as-sabi yang ke-7. Ya ini sama ya, tinggal untuk perempuan. Al-ula yang pertama, atsaniyah yang kedua, atsalisah yang ketiga, ar-rabi'ah yang keempat, al-khamisah yang kelima, as-sadisah yang ke-6, as-sabiyah yang ke-7. Ini kata bilangan yang bertingkat ya. Ini lanjutannya tadi, atsaminu yang ke-8, at-tasi'u yang ke-9, asyiru yang 10 dan seterusnya. Oke. Kemudian saya akan jelaskan ad-darfu. Darf itu keterangan, keterangan. Coba perhatikan darful makan. Jadi keterangan itu ada dua ya, darful makan, darful zaman. Tapi yang di sini saya akan menjelaskan tentang darful makan, keterangan tempat, plus al-ismu dhahir, yaitu nyambung dengan isim dhahir. Contoh, fauqa tadi di atas, tahta di bawah, amama di belakang, di depan, mohon maaf, amama di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang, janiba di samping, baina di antara, yamina samping kanan, yasara samping kiri. Faqat tawilah samping tawilah. Tawilah fauqa itu di atas, tawilah itu menjamakan tawilah. Oke. Tahta sakfi di bawah atap, sakfi ya, tulisannya sakfi bukan sakofi. Amama tilfas di depan TV, televisi ya. Wara al-jidar di belakang dinding. Khalfal imam di belakang imam. Janibal maktab di samping meja. Bainas saburah wal maktab di antara papan tulis dan meja. Yaminas sholah di samping kanan aula atau audatorium ya, ruangan besar. Yasarul hammam samping kiri kamar mandi. Itu yang nyambung dengan dhorof makan. Maka yang kata benda ini semuanya dibaca majruron, tawilati ya. Salah satu jar itu adalah kasroh, tawilati, nggak boleh faqat tawilatu atau tawilata, harus tawilati, sakfi, ii semuanya ya akhirnya kata bendanya. Oke, ini yang ba, dhorful makan plus ad-dhamir, keterangan tempat plus dhamir. Kalau yang di atas isim dhahir, kalau isim dhamir itu kata ganti ya. Contoh misalkan amama di depan sambung dengan na, kami, nahnu ya misalnya, nahnu, maka amamana. Contoh yang lainnya misalkan dengan huwa, amamahu. Oke, itu ya. Contoh aja. Kemudian yamina di samping kanan plus ya, berarti yamini di sampingku, di samping kananku. Kalau di samping kita tinggal plus na, samping kanan kita yaminana. Di samping kanannya dia laki-laki, dhamirnya huwa, maka yaminahu dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya al-fi'lu al-mazid biharfin, kata kerja yang ada tambahan satu huruf. Mazid ada tambahan biharfin satu huruf. Nah ini ya, dzakaro ini tambahnya alif, dzakaro. Asal katanya sulasi mujarradnya dzakaro, maka dzakaro. Ya ini dzakaro, kalau ini tasrifannya sama seperti kemarin ya. Tambahnya ini dzakaro alif, dzakaro,
zakaru, zakar, dan seterusnya. Oke ya. Oke. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan adawat turabti. Kata sambung. Adawat turabti itu kata sambung ya. Adawat turabti kata sambung. Kalau kemarin kata sambungnya itu kalau tidak salah pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang kadzalika dan aidon ya. Nah, pada kesempatan kali ini adawat turabtinya adalah ada wa, ada fa, ada tsumma. Nah, 3 ya, wa, fa, tsumma. Ada sedikit perbedaan masing-masing. Coba perhatikan, kita contohkan nomor 1 ya. Nadhafta al-fasla wal kursiya. Anda atau kamu membersihkan kelas wal kursiya dan kursi. Wa ini biasanya mengerjakan membersihkannya itu antara kelas dan kursi itu secara bersamaan. Satu kerjaan. Membersihkan kelas otomatis di situ ada kursi ya. Itu wa. Kemudian yang kedua, ishtaraitu awalan al-hakibata fal qalama wal fal kitaba. Nah, kalau ini ishtaraitu saya membeli awalan pertama kali al-hakibah, tas, fal qalam, lalu pulpen, fal kitab, lalu buku atau kitab. Nah, ini berjenjang. Saya membeli pertama kali tas, pulpen, lalu pulpen, lalu kitab. Fa. Kemudian tsumma. Contohnya nadhaftu al-bilata, saya membersihkan lantai, tsumma dzakartu ad-darasa, kemudian saya mengingat materi pelajaran, mengingat materi mata kuliah ya, mengingat materi intinya ya. Nah, ini berbeda dengan yang fa. Kalau fa itu masih satu kerjaannya sama, membeli tas, ya pertama tas, pulpen, kitab, tapi kalau ini dengan fa sama tsumma, kalau tsumma itu kemudian, artinya membersihkan lantai dulu, setelah selesai bersih baru mengerjakan mengingat atau mempelajari pelajaran. Jadi kerjanya beda, membersihkan setelah selesai baru mengingat pelajaran. Nah, sama. Kemudian yang keempat, al-kursi qadimun, kursi itu lama, usang, wamut ibun, dan tidak nyaman. Kali ini kursi itu udah usang dan tidak nyaman. Kemudian 5, zakartu durusi, saya mengingat pelajaran atau mata kuliahku. Tsumma sa'atu al-ustadz fil fasli, kemudian saya membantu Pak Ustadz di dalam kelas. Ini artinya belajar dulu, mengingat dulu, kemudian setelah selesai belajar baru dia membantu Pak Ustadz. Berjenjang, tidak bisa bersamaan. Selesai ini dulu baru mencari ini. Tapi kalau ini berbedanya dengan fa, kalau ini adalah membelinya pada saat itu bersamaan. Mobilnya mungkin satu toko, di situ lengkap. Atau bisa jadi 2 toko yang bersampingan ya. Membeli tas pertama, pulpen, lalu buku. Itu ya kurang lebih ada waturatpinya dari segi perbedaannya. Ya, mungkin itu dulu. Ini latihannya. Silakan nanti latihannya dikerjakan biasa di kertas. Ya, di kertas. Nanti biasa ditulis nama kelas ini berarti kelas ya misalkan kelas Febi atau kelas Usuluddin ya. Misalkan kalau syariah FSH kelas sekian, kelas bahasa Arab ini ya. Ditulis kelas, kemudian nama, NIM, nomor presensi, terus materi, latihan atau tugas materi keberapa, materi ketiga. Ini pilihan ganda ditulis, dijawab saja ininya, jawabannya apa. Misalnya nomor 1, jawabannya misalkan ini ya, ini misalkan aja jawabannya adalah ba, misalkan ditulis ba khoroja, ditulis kata-katanya ba khoroja dan seterusnya. Ini pilihan ganda gampang ya. Yang kedua adalah tarkibul jumal, tarkibul jumali, menyusun kalimat. Ini kalimatnya disusun, ini masih acak. Ya masih acak. Istakhdim kulla majmu'atin minal kalimatit taliyah litakuna jumlatan mufidatan. Artinya kalimatnya masih acak, suruh menjadikan kalimat sempurna. Mana dulu yang pertama, mana yang terakhir dan seterusnya.
Setelah selesai nanti dikirimkan di email nanti atau link nanti saya kirimkan. Itu saja. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di grup ya. Pada saat itu juga. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.